Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Rifani dengan NIM 1923336 dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Video saya kali ini merupakan video presentasi dari materi menghitung potensi pendapatan retribusi daerah dengan mata kuliah Manajemen Retribusi Daerah, dan dosen pengampu adalah Bapak Hakadri Fitria SCMEAK. Masuk ke dalam materinya, yang pertama itu ada retribusi daerah. Jadi retribusi daerah itu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Misalnya retribusi perizinan tertentu yang penerapannya berlaku untuk umum. Yang pertama itu ada retribusi jasa umum, merupakan jenis-jenis dari retribusi yang pertama. Retribusi jasa umum ini adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Lalu objek dari retribusi jasa umum ini adalah perhitungan potensi retribusi daerah yang disediakan oleh daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Kemudian jenis retribusi jasa umum ini terdapat 14 bagian. Yang pertama ada retribusi pelayanan kesehatan, kedua retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, tiga ada retribusi pengertian biaya cetak, KTP dan akta catatan sipil, lalu ada retribusi pemakaman dan pengabuan mayat, serta retribusi pelayanan parkir di tempat jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor. Yang ke-8 ada retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, 9 retribusi penggantian biaya cetak peta, 10 retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus, 11 retribusi pengolahan limbah cair, yang ke-12 retribusi pelayanan tera atau tera ulang, ke-13 ada retribusi pelayanan pendidikan, dan yang ke-14 yang terakhir itu retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Masuk ke jenis retribusi yang kedua, ada retribusi jasa usaha, yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi yang pertama, pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan atau yang kedua, pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Sedangkan jenis dari retribusi jasa usaha ini ada 11. Yang pertama ada retribusi pemakaian kekayaan daerah, kedua retribusi pasar grosiran atau pertokoan, yang ketiga retribusi tempat pelelangan, 4 retribusi terminal, kelima retribusi tempat khusus parkir, keenam retribusi tempat penginapan atau pesanggerahan villa, ketujuh retribusi rumah potong hewan, 8 retribusi pelayanan ke pelabuhan, 9 retribusi tempat rekreasi dan olahraga, 10 retribusi penyeberangan di air, dan yang terakhir 11 retribusi penjualan produksi usaha daerah. Lalu masuk ke jenis retribusi yang ketiga, ada retribusi perizinan tertentu, adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis dari retribusi perizinan tertentu ini adalah yang pertama ada retribusi izin mendirikan bangunan, kedua retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, 3 retribusi izin gangguan, 4 retribusi izin trayek, yang kelima retribusi izin usaha perikanan, dan yang keenam ada retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya tentang penentuan tarif retribusi. Tarif retribusi daerah itu adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Struktur dan besarnya tarif retribusi daerah merupakan diskresi pemerintah daerah
untuk menetapkan dalam peraturan daerah dengan memperhatikan peraturan sektoral yang berkaitan dengan jenis retribusi tersebut. Lalu ada prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Yang pertama ada retribusi jasa umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya tersebut meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Yang kedua ada retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Kemudian yang ketiga, retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Lalu cara perhitungan potensi retribusi. Terdapat metode perhitungan potensi retribusi daerah itu. Yang A, ada pengklasifikasian potensi penerimaan retribusi daerah berdasarkan klasifikasi. Yang pertama ada prima. Prima dikatakan jika rasio proporsi lebih dari 1 dan rasio pertumbuhan juga lebih dari 1. Yang potensial jika rasio proporsi lebih dari 1 sedangkan rasio pertumbuhan kurang dari 1. Berkembang apabila rasio proporsi kecil dari 1 dan rasio pertumbuhan besar dari 1. Kemudian ada yang terbelakang, dikatakan terbelakang apabila rasio proporsi dan rasio pertumbuhan itu kecil dari 1. Kemudian yang B, perhitungan potensi untuk jenis retribusi dengan data sekunder dengan menggunakan pendekatan metode tren atau pertumbuhan, yaitu perhitungan potensi dilakukan dengan menggunakan proyeksi statistik. Metode yang C menggunakan pendekatan makro, yaitu dengan menganggap bahwa realisasi penerimaan pada tahun terakhir adalah merupakan potensi retribusi untuk tahun selanjutnya. Yang D, pendekatan lain yang dilakukan dalam perhitungan potensi retribusi adalah melakukan survei terhadap volume atau frekuensi pelayanan yang diberikan dari objek-objek yang diteliti. Lanjut ke perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar. Pelayanan pasar biasanya dilakukan oleh unit pelaksana teknis dinas UPTD Pasar. Untuk menghitung potensi retribusi pelayanan pasar dilakukan dengan mengolah data yang dimiliki oleh UPTD Pasar dan melakukan survei. Survei terhadap retribusi pelayanan pasar dilakukan dengan tahap. Yang pertama, menentukan pasar yang akan dihitung. 2. Menentukan jumlah dan luas kios, luas los dan lapak. 3. Menentukan potensi retribusi atau bruto. 4. Melakukan survei untuk menentukan jumlah kios lapak yang buka dan tutup. 5. Menghitung potensi retribusi ideal. Yang keenam, menghitung potensi retribusi berdasarkan jumlah kios dan lapak yang buka dan mengalihkannya dengan tarif. Sementara rumus potensi retribusi pelayanan pasar itu ada 2. Yang pertama, untuk penerimaan pelayanan retribusi yang dilakukan harian, rumusnya yaitu PRPP sama dengan dalam kurung TRA kali 365 hari dikali N ditambah dalam kurung TRB kali 365 hari kali M ditambah dalam kurung TRC dikali 365 hari dikali P. Kemudian yang kedua, untuk penerimaan pelayanan retribusi yang dilakukan bulanan, rumusnya adalah PRPP sama dengan dalam kurung TRA dikali 12 dikali N ditambah dalam kurung TRB dikali 12 dikali M dan ditambah dalam kurung TRC dikali 12 bulan dikali P. Dengan keterangan, PRPP itu adalah potensi retribusi pelayanan pasar, LK luas kios, TRA tarif harian retribusi untuk kios, N jumlah kios yang ada, LL luas los, TRB tarif harian retribusi untuk los, M jumlah los yang ada, LP luas lapak, TRC tarif harian retribusi untuk lapak, dan P jumlah lapak yang ada. Kemudian retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pelayanan parkir di tepi jalan umum biasanya dilakukan oleh UPTD Parkir pada Dinas Perhubungan. Rumus menghitung potensi retribusi parkir suatu lokasi adalah PRPP dalam kurung N1 kali TP1 kali TRP1 kali 365 hari ditambah dalam kurung
N2 kali TP3 kali TRP3 dikali 365 hari ditambah sama dengan NN kali TPN kali TRPN dikali 365 hari. Dengan keterangan PRPP adalah potensi retribusi pelayanan parkir, NN adalah rata-rata jumlah kendaraan jenis N yang parkir setiap satu kondisi, TPN adalah rata-rata turnover atau perputaran kendaraan jenis N setiap hari, TRPN adalah tarif retribusi parkir kendaraan jenis N untuk setiap kali parkir. Lalu retribusi pengujian kendaraan bermotor. Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diselenggarakan oleh daerah. Rumus perhitungan potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah PRPKB sama dengan JUK kali TR kali N hari dalam setahun. Dengan keterangan PRPKB adalah potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor, JUK adalah jumlah unit kendaraan yang melakukan pengujian sehari, TR adalah tarif retribusi pengujian per unit, N adalah jumlah hari melakukan pengujian kendaraan bermotor dalam setahun. Lanjut ke retribusi terminal. Retribusi terminal dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah di terminal penumpang berupa penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan. Rumus perhitungan potensi retribusi terminal adalah PRT sama dengan JU kali TR kali N hari dalam setahun. Dengan keterangan PRT adalah potensi retribusi terminal, JU adalah jumlah unit objek retribusi terminal, TR adalah tarif retribusi tiap objek retribusi, dan N adalah jumlah hari dalam setahun. Kemudian ada retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan. Objek retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan meliputi: yang pertama ada pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara. Yang kedua, pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan atau pembuangan akhir sampah. Yang ketiga, penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah. Rumus menghitung retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan adalah PRPK sama dengan JU kali tarif per bulan dikali 12. Dengan keterangan PRPK adalah potensi retribusi persampahan dan kebersihan, JU adalah jumlah unit. Selanjutnya ada retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah. Untuk menghitung potensi penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga menggunakan rumus PPR sama dengan jumlah kunjungan dikali tarif per orang dikali 365 hari. PPR itu adalah potensi penerimaan retribusi. Selanjutnya ada retribusi pemakaman. Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi: yang A, pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengerukan, pembakaran atau pengabuan mayat. Yang B, sewa tempat pemakaman atau pembakaran pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Rumus menghitung potensi retribusi pemakaman adalah potensi retribusi pemakaman sama dengan tarif retribusi dibagi makam dikali jumlah makam. Kemudian ada retribusi pelayanan ke pelabuhan. Objek retribusi pelayanan ke pelabuhan adalah pelayanan jasa ke pelabuhan yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan. Rumus perhitungan potensi retribusi pelayanan ke pelabuhan adalah PPR sama dengan jumlah unit kali tarif per unit kali 365 hari. Dengan keterangan PPR sama dengan potensi penerimaan retribusi. Selanjutnya retribusi izin mendirikan bangunan. Survei terhadap retribusi izin mendirikan bangunan dilakukan dengan tahap. Yang pertama, mendapatkan data pengurusan IMB setiap kelurahan. Yang kedua, melakukan survei di setiap kelurahan untuk mendapatkan pembangunan rumah, gedung yang sedang dikerjakan tapi tidak ada dalam daftar data IMB yang diterbitkan. Yang ketiga, menghitung potensi ideal dengan berdasarkan hasil survei. Rumus menghitung retribusi izin mendirikan bangunan adalah PRIMB sama dengan jumlah luas bangunan dikali indeks terintegrasi
kali indeks bangunan baru dan harga dikali harga satuan per tarif. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.